Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini kita mau bahas firman Tuhan sebelum kita berdoa, yaitu saya kasih judul Murid Yesus Harus Banyak Berdoa. Gereja Tuhan, komsel-komsel, satelit-satelit, kita lihat nggak mudah ya mengajak banyak orang untuk berdoa kepada Tuhan. Ini ya satu pergumulan yang gak mudah, saudaraku. Tapi hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Saudara dan saya murid Yesus kah? Maka murid Tuhan Yesus harus banyak berdoa, kata firman Tuhan. Waduh, jangan dulu bertanya, kok ada aturan apa lagi ya? Bukan, kita mau bahas firman Tuhan. Kenapa kita berdoa seperti pagi hari ini? Mungkin pertanyaannya, mengapa saya harus berdoa? Mengapa pendeta, hamba Tuhan menyuruh kita untuk berdoa? Karena ya kita lihat seperti itu ya, harusnya berdoa sesuatu yang menarik ya, untuk datang kepada Tuhan. Ada satu pergumulan yang berat yang banyak anak-anak Tuhan harus mengalahkan dagingnya untuk ikut berdoa. Hamba-hamba Tuhannya kalau saya tanya, dia udah berusaha keras untuk mengingatkan, bahkan menelepon untuk pekerja-pekerja Tuhan, setidaknya berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Ya, kalau pertanyaannya tadi, kenapa kita harus berdoa, harus banyak berdoa? Karena Tuhan Yesusnya memberi contoh, Tuhan Yesus banyak berdoa. Tuhan Yesus suka atau nggak suka, dia banyak berdoa. Inilah makanya kenapa judulnya seperti tadi adalah murid Tuhan Yesus harus banyak berdoa, karena Tuhan Yesusnya banyak berdoa. Kemarin saya membahas anak Tuhan harus berintegritas, harus konsisten, ya. Dan hari ini kita lagi membahas, saudara dan saya, arahannya adalah untuk banyak berdoa. Karena melalui berdoa itu, kita boleh melihat sesuatu jawaban-jawabannya yang menggairahkan kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bahas firman Tuhannya adalah seperti ini, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus, dia harus berdoa, harus banyak berdoa kepada Allah. Di Lukas 5 ayat 16 berkata, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lihat saudaraku, Tuhan Yesus memberi contoh, mengundurkan diri di sini artinya dia memang banyak berdoa. Dia datang kepada Allah Bapa. Oleh karenanya, saudara dan saya harus berdoa, itu harus ya. Tolong kita boleh ingatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk datang kepada Tuhan, kepada Bapa, seperti contohnya Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang katanya yang berintegritas, sebagai orang-orang yang konsisten, banyak berdoa adalah sesuatu yang harus ya. Saudaraku, kalau kita lihat dunia ini melatih kita tampil ke depan dulu ya, siapa saya. Tapi Tuhan Yesus tidak, saudara. Tuhan Yesus mengajar dan memberi teladan lebih dahulu bersekutu dengan Allah Bapanya. Jadi bagi kita bersekutu dengan Allah Bapa adalah sangat penting. Tuhan Yesus menomorsatukan Allah Bapa dalam kehidupannya. Dan kita harus contoh. Murid-murid Tuhan Yesus harus contoh untuk datang kepada Bapa yang pertama.
Firman Tuhan juga akan mengajarkan, datanglah, carilah dahulu kerajaan Allah. Banyak kita secara teori paham sekali. Kemarin saya bertemu di gereja dengan seorang hamba Tuhan. Bagaimana saya bercerita tentang hampir tiap hari saya share yang hadir, akun-akun, untuk memberi semangat kepada hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala satelit. Ayo, kita harus datang kepada Tuhan Yesus, menggugah jemaat Tuhan. Gereja harus banyak berdoa di akhir zaman ini. Saudaraku, berdoa bukan sesuatu ada acara atau tidak. Hari Rabu, setiap bulan gereja Tuhan mengundang pekerja-pekerja Tuhan khususnya datang berdoa bersama. Tapi bukan karena ada acara baru dia datang. Berdoa adalah seperti Tuhan Yesus datang pada Bapaknya. Berdoa bukan ada kesempatan, tidak ada kesempatan. Enggak kayak gitu. Ada tugas atau tidak. Firman Tuhan katakan Tuhan Yesus tadi di sini, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi saudaraku, mau ada tugas atau tidak, ya datang pada Tuhan, pada Bapa. Bersama-sama kita datang. Berseru kepada Tuhan. Banyak yang harus kita doakan. Doakan arahnya Tuhan Yesus, bukan tema. Doa bukan karena dipatok, tidak. Kita bersuara seperti kepada orang tua kita sendiri. Jadi saudara, ada seorang teolog namanya Ruben Torrey berkata gini, seseorang tidak bisa disebut murid Yesus yang sejati jikalau ia tidak banyak berdoa. Waktu saya membaca ini, oh iya, saya mau Tuhan sebagai seorang murid untuk selalu datang pada. Makanya judulnya hari ini, beri Tuhan, Yesus harus banyak berdoa. Seorang teolog berkata, seorang tidak bisa disebut murid Yesus yang sejati jikalau ia tidak banyak berdoa. Kita ingatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita, yuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Lalu saudaraku, kita simak apa yang dibagikan oleh Ketua Umum Pak Timotius kemarin, bahwa firman Tuhan bahwa seorang hamba Tuhan, karena dia berkata, perbanyaklah berdoa secara rahasia. Masuk ke ruang secret Tuhan, berbicara kepada dia. Kurangilah berbicara dengan manusia dan lebih banyak lagi dengan Tuhan. Saya sangat terkesan dengan kata-kata ini. Sehingga mari saudaraku, gereja Tuhan, kita perbanyak doa. Datang bersama-sama sebagai murid Tuhan Yesus. Karena banyak berdoa akan terjadi revival seperti nama gereja kita. Mari saudara siapkan diri kita untuk berdoa pada pagi ini. Mari kita berdoa.